Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Bibi Fiona dengan NIM 21050400034 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang hukum dagang, yaitu tentang keperantaraan dalam dunia bisnis. Jadi, disimak ya teman-teman videonya. Sebelum saya membahas tentang keperantaraan di dalam dunia bisnis, sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja materi yang kita akan bahas. Yang pertama, pengertian keperantaraan. Yang kedua, golongan pekerja perantara di dalam dan di luar perusahaan. Yang ketiga, terjadi dan berakhirnya hubungan keperantaraan. Yang keempat, yang termasuk pedagang antara. Dan yang kelima, keperantaraan di dalam dan di luar KUHD atau KUH Perdata. Selanjutnya kita harus mengerti nih, apa itu keperantaraan. Jadi, keperantaraan berasal dari bahasa Indonesia, kata perantara. Pada dasarnya, keperantaraan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal, di mana perantara mengikat diri pada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, pengertian keperantaraan tersebut dirumuskan sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa pada perantara untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain demi kepentingannya. Sedangkan perantara adalah orang yang memegang kuasa atau kepercayaan prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa di bawah pengawasan prinsipal. Perantara juga dapat diartikan sebagai pelaku pasar dan dapat juga diartikan sebagai bangunan fisik pasar sebagai penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa. Di sini juga ada pedagang antara di dalam dan di luar perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan usaha perdagangannya dapat menyalurkan melalui yang pertama di dalam perusahaan, para pegawai atau karyawan sendiri yang dalam hal ini bertindak selaku petugas yang mendapat kuasa atau perintah sebagai penerima kuasa atau selaku wakil perusahaan atau dapat juga selaku pejabat atau petugas dengan kuasa penuh untuk hubungan-hubungan kerja tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1792 KUH Perdata. Di sini juga para pedagang antara ialah mereka yang mempunyai perusahaan dengan profesi sebagai perantara. Adapun yang termasuk pedagang antara adalah yang pertama, makelar. Makelar ini terdapat di dalam pasal 62 KUH Dagang. Yang kedua, kasir di dalam pasal 74 KUH Dagang. Yang ketiga, komisioner di dalam pasal 76 KUH Dagang. Yang keempat, agen perdagangan. Yang terakhir, pedagang keliling. Di sini juga adapun terjadi dan berakhirnya hubungan keperantaraan. Yang pertama, kewenangan. Kewenangan yang diberikan tersebut dapat diberikan secara lisan, tertulis, ataupun secara diam-diam. Hukum dagang, kewajiban wajib diberikan secara tertulis dalam hal A. Perikatan yang akan dibuat oleh perantara itu menurut hukum yang berlaku harus dibuat secara tertulis. B. Kewenangan perantara dan pekerja atau jasa yang dilakukan akan ditetapkan secara rinci. Selanjutnya, prinsipal dianggap memberi kewenangan secara diam-diam kepada perantara untuk bertindak. Yang A, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku menurut tempat, waktu, atau bidang usaha tertentu. B, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai perantara. Selanjutnya yang kedua, pengesahan. Pengesahan adalah keperantaraan sebenarnya adalah persetujuan approval atau perjanjian yang dilakukan seseorang perantara atau seorang yang mengaku bertindak sebagai perantara dengan pihak ketiga tanpa izin kewenangan dari pihak prinsipal.
Secara hukum, bagi prinsipal tidak ada kewajiban hukum untuk terikat pada perjanjian yang dibuat tanpa kewenangan tersebut. Namun, ia dapat terikat atau tak bertanggung jawab atas perjanjian tersebut melalui proses pengesahan. Yang ketiga adalah ketentuan undang-undang. Dalam keputusan common law system, biasanya disebutkan bahwa keperantaraan didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan para pihak. Namun, dalam keadaan tertentu, undang-undang dapat diwajibkan adanya keperantaraan. Keperantaraan yang demikian itu biasa disebut dengan agency of necessity atau agency by necessity. Sebagai contoh dari keperantaraan yang demikian, yaitu kewenangan yang sangat luas yang dimiliki nakoda untuk membuat perjanjian atas nama pemilik kapal. Juga kewenangan yang dimiliki nakoda untuk bertindak atas nama pemilik barang. Kewenangan yang demikian ini juga telah ada dan ditetapkan dalam aturan kodifikasi KUHD. Selanjutnya, adapun berakhirnya hubungan keperantaraan. Hubungan perikatan keperantaraan antara prinsipal dan keperantaraan dapat berakhir karena yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan. Yang kedua, terlaksananya tugas atau tujuan yang diperjanjikan. Ketiga, kehendak bersama para pihak. Yang keempat, kehendak salah satu atau yang terakhir, ketentuan undang-undang. Keperantaraan di dalam KUHD atau KUH Perdata. Dalam hukum dagang melalui KUHD dikenal adanya beberapa macam keperantaraan dalam bidang bisnis, yakni bursa perdagangan, makelar, komisioner, ekspeditur, kasir, dan pengangkutan. Keperantaraan di luar KUHD atau KUH Perdata, agen dan perantara pedagang, efek di pasar modal. Keperantaraan di dalam KUHD. Bursa perdagangan. Di dalam pasal 59 KUHD memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir, dan orang-orang yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Selanjutnya adapun makelar. Makelar berdasarkan dalam pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh presiden. Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak komitmennya yang menyuruh benda melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual beli dalam segala bidang perdagangan. Makelar yang menjalankan usaha sebagai perantara mendapatkan upah tertentu yang disebut dengan provisi atau korteks dalam pihak prinsipal. Adapun komisioner. Komisioner dalam pasal 76 KUHD berdasarkan dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggung jawab orang lain, dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi. Selanjutnya, kasir. Kasir di dalam pasal 74 KUHD, kasir adalah seorang yang menerima upah atau provisi tertentu. Profesi tertentu dipercaya dengan pekerja menyimpan uang dan melakukan pembayaran saat ini. Yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah. Adapun ekspeditur. Di dalam pasal 86 KUHD adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan melalui daratan atau perairan, kewajibannya diatur dalam pasal 87-88 dan 89 KUHD. Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang cepat untuk mengirim barang. Ekspeditur wajib membuat pembukuan di dalam pasal 86 ayat 2 KUHD. Selanjutnya adapun pengangkutan. Pengangkutan adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan
Sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat. Selanjutnya, adapun keperantaraan di luar KUHD dan KUH Perdata. Agen. Jenis ini dengan makelar dan komisioner. Jenis ini sama dengan makelar dan komisioner, namun pengaturannya tidak ada di dalam KUHD maupun KUH Perdata. Akan tetapi, agensi saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat, sehingga dalam praktik memakai aturan dalam pasal 1338 KUH Perdata, pemberian kuasa pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata, pasal 62 sampai pasal 64 KUHD, dan kebiasaan dagang serta keputusan Menteri Perdagangan tentang agen tunggal. Selanjutnya ada perantara pedagang efek di pasar modal. Salah satu lembaga keperantaraan di dalam bidang bisnis berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal yang biasanya disebut dialog atau broker. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan keperantaraan pedagang efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan saya mengenai keperantaraan di dalam dunia bisnis. Terlebih kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata saat saya menjelaskan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Bye-bye.